di sini sebagai seorang pemuda biasa yang suka keliling dunia, sampai lupa akan indahnya budaya Indonesia sendiri. MH di sini sebagai seorang penjual batik yang sangat mencintai kekayaan produk dan budaya Indonesia. Krisi di sini berperan sebagai moderator yang memiliki sifat netral, memihak yang benar dan membenarkan yang salah. Apa jadinya jika ketika orang dengan latar belakang yang berbeda-beda dipertemukan ya? Yuk kita lihat sama-sama. Hai semuanya, selamat datang ke podcast AMG. As always, kita sudah tes, mengecek suhu, dan menjaga jarak. Jadi, jangan khawatir para listeners and watchers, kita di sini aman dan sehat. Nah, podcast hari ini kita akan membicarakan tentang pelestarian budaya yang ada di Indonesia. Tetapi sebelum kita masuk ke podcast hari ini, kita mempunyai 2 tamu spesial nih. Hai semuanya, perkenalkan namaku MH dan hari ini saya menjadi guest pada podcast ini. Hey, what's up semuanya? Namaku Alan. Di podcast kali ini aku juga menjadi guest. Selamat datang MH dan Alan ke podcast AMG. Hari ini kita akan memulai podcast dengan pertanyaan yang simple. Apakah pendapat kalian tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia? Menurutku budaya Indonesia itu sangat mencolok dengan keberagamannya, mulai dari pakaian adat, kesenian, hingga kulinernya. Contohnya saja pada batik Solo motif kawung yang saya pakai ini. Saya sebenarnya mempunyai online shop saya sendiri, isinya batik Solo semua. Salah satu yang paling terkenal itu memang motif batik kawung karena memiliki motif yang menyerupai lotus yang melambangkan umur panjang dan kesucian. Selain itu, motif kawung memiliki makna kesempurnaan dan kemurnian. Jadi banyak peminatnya dan batiknya sendiri terdapat dalam yang berbeda-beda. Apa sih bagusnya batik? Apalagi pakaian daerah, kelihatan kuno tahu. Lebih baik gaya seperti yang di luar itu. Terlihat lebih mewah dan lebih glamor. Menurutku ya, budaya Indonesia itu udah ketinggalan zaman. Nggak ada lagi nilainya. Intinya, tren-tren baru sekarang ini jauh lebih bagus. Up to date gitu. Seharusnya kita tidak menganggap batik ataupun pakaian daerah sebagai sesuatu yang kuno dan tidak memiliki nilai. Kita harus bisa mempertahankan budaya ini dan melestarikannya. Oh, ada 2 pendapat yang berbeda ya ternyata. Nah, memang benar kalau Indonesia itu mempunyai banyak budaya. Kalau menurut MH, selain pakaian daerah dan batik, budaya apa lagi nih yang menarik tentang Indonesia? Selain pakaian, menurutku juga banyak makanan tradisional yang enak. Beberapa makanan seperti nasi liwet, gudeg, pecel, rendang, nasi goreng, soto, otak-otak itu enak banget dan rasanya itu khas. Wah, betul itu. Apalagi nasi goreng tuh. Dimakan selagi panas waktu hujan. Apa sih enaknya nasi goreng? Biasa aja tahu. Lagi pula makanan-makanan seperti steak, pasta, dan lainnya itu jauh lebih enak. Ya, jangan gitu dong, Len. Kamu kan sering keluar negeri sebelum pandemi. Seharusnya kamu bisa mempopulerkan makanan-makanan Indonesia di luar sana. Gak mungkin bisa lah. Pasti kalah rasa. Contohnya aja spaghetti bolognese. Sausnya terbuat dari daging cincang yang dicampur dengan jamur kancing, bawang, tomat, oregano, basil, dan garam serta gula. Pembuatannya spaghetti bolognese pun juga gampang. Pertama kamu panasin minyak, kemudian tumis bawang dengan spaghetti dan seledri, lalu disendirikan, tumis bawang bombay, lalu masukkan daging cincangnya, lalu tambahkan jamur, tomat, dan bumbu yang lain. Jangan lupa, kita harus menambahkan air. Untuk sentuhan terakhir kita tambah oregano dan basil. Penyajiannya pun hanya spaghetti yang dituang dengan sausnya. Memang sih makanan luar itu enak, tapi itu bukan berarti kita harus merendahkan nilai makanan yang ada di Indonesia. Nasi goreng itu contohnya. Nasi goreng itu memiliki potensi yang sangat tinggi untuk go internasional loh. Nasi goreng memiliki kelebihan yaitu banyak variasinya. Kamu mau nasi goreng ayam, tahu sosis, telur, tuna, banyak macam isi yang bisa kamu masukkan ke dalam nasi goreng. Yang lebih bagus lagi itu harganya itu sangat terjangkau. Pembuatannya juga mudah dan praktis. Pertama-tama, siapkan kompor dan tuangkan minyak goreng secukupnya. Lalu kita masukkan bumbu bersama dengan daun bawangnya. Bagusnya lagi, kalau kamu lebih doyan pedas, bisa ditambahin bumbu sambal yang khas. Setelah itu, kita masukkan isian yang diinginkan. Setelah beberapa menit, kita bisa masukkan nasinya. Jangan lupa untuk menambahkan garam, merica, dan bumbu-bumbu lainnya. Untuk penyajiannya bisa dicetak atau langsung dipindah di piring.
Ya memang sih, jarang ada nasi goreng khas Indonesia di luar sana. Ya baiklah, memang aku salah. Memang makanan khas Indonesia enak-enak. Haha, tuh kan akhirnya ngomong juga. Oke, kita udah ngomongin pakaian dan makanan. Gantian deh, kalau menurut Alan, perbedaan rumah-rumah di luar sama di Indonesia itu apa? Ya jauh beda ya. Kalau dulu aku pernah keliling Eropa itu rumahnya itu kebanyakan stylenya modern, minimalis, kontemporer, kelihatan mewah gitu. Tetapi tergantung juga kita di bagian Eropa mana. Kalau di Indonesia beberapa rumah terlihat lebih tradisional dan sederhana. Tapi sebenarnya beberapa tahun ini rumah-rumah di Indonesia sudah ada yang memiliki pengaruh dari bangunan luar. Misalnya nuansa sederhana tapi mewah. Lalu atapnya yang flat, bentuknya yang bertingkat, banyak jendela. Begitu juga dengan ventilasi. Memang beberapa adaptasi ini bagus karena bisa cocok dengan iklim tropis yang ada di Indonesia. Nah, itu aku setuju. Beberapa pengaruh bangunan dan rumah-rumah dari luar itu bagus untuk rumah-rumah di Indonesia. Dulu banyak yang menggunakan kayu dan bambu, tapi pastinya karena iklim tropis, lumayan sulit untuk dirawat. Wah, berarti memang terlihat ya bahwa ada adaptasi bangunan dari luar di Indonesia. Bener banget. Ngomong-ngomong soal rumah, aku jadi kepikiran nih. Kalau kalian di rumah itu biasanya ngapain aja ya? Kan nggak boleh keluar rumah. Kalau aku biasanya main game sih. Kalau kamu apa, Chris? Kalau aku ngerjain tugas sekolah and sometimes olahraga di rumah sih. Kalau kamu ngapain, Len? Kalau aku olahraga dong. Oh iya? Olahraga apaan? Kan nggak boleh pergi-pergi apalagi kamu sukanya ke gym. Jangan salah. Aku di rumah olahraga Muay Thai loh, buat lenturin sendi-sendi biar nggak kaku gitu. Terus aku juga angkat beban pakai barang-barang di rumah. Oh, itu olahragamu. Kalau aku lebih suka tari poco-poco dan senam aerobik karena lebih fun. Tahu nggak kalau tari poco-poco itu termasuk tarian tradisional yang asalnya dari Papua loh, guys. Beneran nih, kapan-kapan aku coba ah. Banyak juga ya cara supaya budaya Indonesia itu bisa diterapin ke aktivitas sehari-hari kita. Aku jadi semangat nih buat terus jaga kelestarian budayanya. Aku berjanji bakalan punya semangat 45, seperti Bung Karno-Hatta dan para pejuang proklamasi lainnya untuk terus maju sampai naskah proklamasi bisa dibuat dan dibacakan juga. Seperti itulah semangatku untuk menjaga negeriku ini. Wah, setelah dengar kata-kata MH bahwa kita nggak boleh melupakan budaya Indonesia, aku jadi sadar bahwa sebagai warga Indonesia, aku harus bisa menjaganya. Aku jadi ingat perjuangan-perjuangan pahlawan Indonesia untuk membuat Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan. Sebenarnya juga ada banyak cara untuk meneruskan semangat perjuangan kita. Contoh saja mengikuti lomba olahraga internasional atau olimpiade. Itu sudah termasuk semangat proklamasi. Banyak hal dan banyak bibit yang bisa dikembangkan. Walaupun ada banyak kurangnya dari Indonesia, tapi aku ingin meningkatkan semangat proklamasi dan melindungi negara dari ancaman sosial budaya. Seperti masuknya budaya asing, aku bakal mencegahnya dengan cara menyaring budaya yang baik dan membuang yang buruk. Kalau kamu mau ngapain nih, Grace, buat ikut jaga Indonesia dalam bidang sosial budaya? Well, kalau aku sih mau menghapuskan sikap individualisme, hedonisme, dan dengan kemampuanku, aku mau memintarkan Indonesia dengan blog-blog website yang aku buat untuk mencerdaskan negeri ini. Sekarang ini, orang-orang mudah tergiur dengan barang-barang yang datangnya dari luar sana. Mereka rela untuk menghabiskan uangnya demi keinginan mereka dan kegengsian mereka. Dengan blog-blog yang kuat, bisa saja aku menanamkan nilai-nilai peduli terhadap negara, supaya orang-orang sadar dan dapat menyaring dampak dari era globalisasi dan pengaruh dari luar, bahkan hoax-hoax. Ide bagus tuh. Sekarang di era globalisasi ini bisa menyebarkan informasi dengan sangat cepat dan mudah. Banyak informasi yang benar dan baik, tetapi juga ada banyak hoax yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Indonesia jadi sulit untuk maju karena masalah-masalah yang dihadapi tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam. Berarti tantangan era globalisasi itu aslinya nggak terlalu banyak ya? Cuma gara-gara hoax aja? Jangan salah sangka, di era globalisasi ini sebenarnya banyak tantangan-tantangan yang harus diatasi. Bukan hanya hoaks, hilangnya kepedulian terhadap kesenian di Indonesia. Tetapi ada banyak lagi, seperti hilangnya sikap gotong royong pada masyarakat dan lunturnya nilai keagamaan. Sayangnya, sosial media tidak terlalu fokus terhadap masalah-masalah seperti itu. Tetapi, kita tidak boleh menyepelekannya. Benar sekali, tantangan seperti itu tentunya harus segera diatasi, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan tentu harus memberi contoh pada orang lain.
Tapi, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah seperti lunturnya nilai keagamaan dan hilangnya sikap gotong royong ya? Dulu aku pernah belajar bahwa sebenarnya kita bisa sih. Kita di gereja juga sudah dididik untuk menjadi garam dan terang dunia kan? Seperti yang tercantum dalam kitab Matius 5 ayat 13-16. Dari sini aku bisa tahu kalau kita itu nggak perlu berbuat hal-hal besar. Cukup dengan hal-hal kecil yang membuat lingkungan dan keadaan sekitarmu menjadi nyaman saja. Iya juga ya. Kita bisa melakukan dengan menyebarkan kasih Kristus pada sekitar kita, seperti membantu orang lain yang kesulitan, menasihati dan mendidik orang lain supaya tidak merendahkan agama lain, dan tidak merendahkan budaya Indonesia. Kita juga bisa mendoakan orang-orang yang mungkin di luar jangkauan kita yang sepertinya kurang dalam hal sikap. Wah, ternyata cukup sederhana ya untuk mengatasi tantangan-tantangan di era globalisasi ini. Harus ada keinginan dari diri kita sendiri. Iya, betul. Meskipun sederhana, namun memiliki impact yang besar. Gimana, Len? Dari hasil diskusi kita semua, ada yang ingin disampaikan? Iya, ternyata budaya Indonesia itu bagus ya. Kita juga harus menjaga dan melestarikannya, jangan sampai hilang. Maaf ya, karena tadi sudah sempat merendahkan budaya kita. Tidak apa-apa, Len. Kita juga semua pernah melakukan kesalahan. Yang paling penting adalah kesadaran dan keinginan kita untuk menjadi lebih baik. Baguslah, semoga semua orang yang mendengarkan podcast ini juga termotivasi semangatnya untuk terus menjaga kebudayaan Indonesia dan menjaga Indonesia dari dampak buruk globalisasi. Baiklah kalau begitu, podcast AMG akan segera berakhir. Terima kasih telah mendengarkan podcast AMG hari ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan beribadah. Terima kasih untuk MH dan Allen sudah menemani saya untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk para listeners and watchers di luar sana. And it is time to say goodbye and see you soon. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki banyak macam budaya. Seharusnya kita bisa menggunakannya sebagai peluang untuk mengembangkan negeri kita yang tercinta. Bukankah negeri kita juga sering didatangi oleh turis dari mancanegara karena keelokan dan keberagamannya? Maka dari itu, ayo kita jaga budaya Indonesia dan menyebarkannya supaya budaya tersebut tidak hilang dan Indonesia bisa menjadi negara yang maju.